Halo Yorobun, welcome back to my channel. Dan ya sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf dulu karena kayaknya kita udah nggak ketemu selama setengah abad, dari abad 70 sampai 75. Itu setengah abad nggak sih? Tapi pokoknya aku minta maaf aja karena kayak kalian tahu kan kalau aku itu nge-YouTube di atas genteng, kalau hujan juga nggak bisa nge-YouTube akhirnya. Jadi seminggu ini tuh kayak hujannya itu turun terus gitu loh, jadi nggak bisa nge-YouTube. Soal kalau nge-YouTube di bawah itu rame, semua dari keluargaku itu kayak jadi mulai melbunang video kan nggak enak toh. Akhirnya aku memutuskan untuk nge-YouTube di atas genteng. Tapi kalau hujan aku nggak bisa nge-YouTube gitu ceritanya. Itu cerita singkat, nggak usah didengerin karena cerita goblok, oke? Ya, apa sih yang mau aku videoin kali ini? Yang aku mau videoin adalah aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan jerawat semakin parah, semakin barbar, semakin ulala membahana badai, ulala kuale gitu. Kan pasti kita sebagai manusia, boleh sama kan hewan, aku gak paham. Pokoknya kita sebagai manusia kan masih melaksanakan aktivitas sehari-hari gitu kan. Mbo motoran, mbo pup, mbo ngeplaki wong. Pokoknya kan kita melakukan aktivitas sehari-hari, dan aktivitas-aktivitas itu kayak bisa menimbulkan jerawat kita semakin parah. Aktivitas-aktivitas apa aja? Kepo? Kalau nggak kepo ya udah minggir lu sana. Tapi sebelum itu bercanda kak. Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kita selalu sehati dan sejiwa dan seraga. Goblok. So ya, jadi aku ngumpulin beberapa info dari internet. Ini info yang menurutku valid. Duduk info toko aku dewe. Mungkin kalau info toko aku dewe lek somane salah-salah kan kok disenani bang kampung toh. Makanya aku ngumpulin info-info dari aku, bukan dari aku sendiri, info-info dari internet. Goblok kan. Ini aja kalau aku ngumpulin internet aja goblok, apalagi aku sendiri yang itu. Kok salah kabeh, kok malah jerawatan, wae jerawatmu sampai otak-otakmu jerawatan pisan. So ya, jadi aku ngumpulin info-info ini atau artikel-artikel ini dari internet dan insya Allah valid, insya Allah. Oke. Yang pertama, aku nulis yang ini, 7 aktivitas sehari-hari yang membuatmu jerawatan semakin barbar. Kok youtuber ngono kan ngono sih biasanya, nang caption nang judulnya ngono kan biasa. Makanya aku mencoba untuk menulis yang seperti itu biar kayak youtuber. Yang pertama, tidak membersihkan rambut atau rambut kotor. Kenapa rambut itu bisa? Jadi kan ini yang buat orang-orang yang malas mandi, yorobun yang malas mandi. Jadi rambut yang kotor itu bisa menimbulkan jerawat loh yorobun. Info valid loh, ojo percaya mbak aku, percayanya ambil artikel iki. Aku cuma mau noto, aku cuma membacakan aja yorobun. Oke. Jadi kayak minyak yang menumpuk di rambut. Jadi kan kayak minyak rambut itu kan kayak ada minyak juga toh, minyak alami dari rambut. Itu bisa juga menyumbat pori-pori kulit wajah. Maka dari itu kalau rambut kotor, apalagi rambut kotor berminyak terus kena muka kan bisa juga menyumbat pori-pori, akhirnya berjerawat. Makanya biasanya kalau orang yang berponi itu ininya jidat yang jerawatan gitu. Jadi usahakan kalian jangan kotor-kotor, minimal membersihkan rambut 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Jangan sering-sering juga membersihkan rambut karena itu juga bisa merusak rambut juga. Jadi pokoknya intinya bersihkan rambut kalian biar nggak menimbulkan jerawat. Oke? Paham nggak? Kalau nggak paham ya wes gak apa-apa. Aku saiki mulai sabar. Aku gak ngomong mana asma, aku kok mati kejang-kejang ya Allah. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Jadi intinya bersihkan rambut kalian dari azab. Pakai lari Joyce, Shanslik, Zen. Pokoknya sampo iku ben rambut kalian, pokoknya yang cocok bagi kalian biar rambut kalian nggak kotor, akhirnya tidak menimbulkan jerawat di muka kalian, atau muka kalian akan semakin rusak dan semakin rusak kok reok rupanya. Yang kedua, ini setiap manusia mungkin pernah ngalami ya, stres. Jadi ya robon sih tak pocokno ya, aku gak apa-apa ya ndolek iki saya. Enggak salah kok dikuwi wong kampung ya apa aku. Mending kan aku pengucapanku bener, apa yang aku jelaskan bener daripada salah kabeh kon kok nyoba-nyoba mari ngono jerawatan saraimu, sak otakmu bisa jerawatan. Stres apa iki saya goblok. Tulisanku dhewe lho gak paham apa tulisane wong.
Kak sih iki tulisannya astagfirullah. Stres berlebih bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan pada akhirnya memicu kemunculan jerawat. Tahu nggak, ngerti ya, aku dulu dokter, aku bukan dokter, aku bukan spesialis hormon, aku bukan spesialis apa-apa, pokoknya aku bukan dokter apa-apa, but aku ngumpulin info ini dari beberapa artikel yang insya Allah valid dari internet pokoknya gitu. Pokoknya stres itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Hormon apa? Pokoknya aku mau cokno rek info lebih lengkap ta. Ya wes engko tahu hasil. Lah sampeyan kon pengin info lebih lengkap tentang apa? Atau yorobun pengin info lengkap tentang apapun, bisa kok itu Indonesia. Bisa dulu omonganku lho saiki belibet rek apa ya? Apa kena azab ya kakak terasa nih. Pokoknya yorobun yang mau info tentang apa segala macam bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah aku bahas. Insya Allah nanti aku videokan dan segala macam gitu. Hai. Lanjut ke stres. Makan dari ojo stres. Minimal sama nekon stres. Minimal kalau kamu stres ya Robun. Tuh jalan-jalan kayak kemana kayak melaksanakan hobi. Melakukan hobimu kayak pokoknya intinya semakin kamu stres mungkin kamu bakal semakin bisa berjerawat, tapi tergantung kondisi kulit orang sih. Kadang kan kondisi kulit orang kayak berbeda-beda gitu kan. Aku nggak bisa mengeneralkan semua kondisi kulit atau mengeneralkan tipe-tipe kulit orang-orang, but ini mungkin bisa jadi bukan penyebab utama tapi bisa membuat jerawatmu semakin parah atau semakin tumbuh. Orang yang jerawat kabeh tadi kuman jerawat atau kampung jerawat runtuh. Kok kampung durian runtuh goblok. Ini pindah. Gosok gigi. Yang ketiga, gosok gigi. Sebenarnya bukan gosok gigi sih, tapi lebih ke pasta giginya. Jadi kan kalau kita gosok gigi pasti kan kayak melumar-lumar, apa ya melumar-lumar itu kayak berantakan gitu loh. Kan lek gosok gigi saya tengok lah muncul cerot ngono kan. Sampai kena pipi, sampai kena pokoknya sampai kena sembarang kalir. Ngono kan, biasanya lek mau sikat gigi kan. Bener sikat gigi ini kan. Lek sikat gigi ini barbar, lek sikat gigi ini wong ayu kan. Lek sikat gigi ini wangkul kan. Sikat gigi ini wong barbar kok aku. Aku sikat gigi apa ngazab. Enggak ada, pokoknya sikat gigi atau pasta gigi, maksudnya pasta gigi itu bisa membuat jerawatan. Kenapa? Karena kandungan pasta gigi itu juga mengandung sodium lauryl sulfat yang bisa menimbulkan iritasi kulit gitu loh. Jadi intinya kandungan pada pasta gigi itu nggak bagus buat kulit muka. Jadi usahakan kalau contoh nih ya, kamu pas pasta gigi atau pas sikatan terus kena muka, langsung bersihkan aja biar kulitmu nggak teriritasi gitu rek. Kayak paham nggak? Minimal kan paham lah ya. Aku pengen gak sia-sia itu ngomong gini iki. Lah sebenarnya nggak paham aku sia-sia lah kok ngene iki. Ngumpulno iki lah konten ini lah aku sia-sia lah kalau gak montrakan. Minimal like, comment, share kan lho rek. Coba pelit-pelit tadi menungso. Kon elek pelit. Heran aku. Oke, yang lanjut yang kelima. Mandi dengan air yang nggak bersih. Jadi kan kadang kalau kita ngekos terus ngontrak gitu kan, kadang airnya kayak pernah nggak sih kalian merasakan pas waktu krisis air kayak, atau pas lagi apa itu kayak air di bak itu kayak keruh gitu loh. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Aku tuh pernah kayak air itu keruh banget, pokoknya sampai kotornya sampai kok raimu kotor. Kak astagfirullah, bercanda sayang. Pokoknya intinya kotor banget, dan itu tuh itu bisa menjadi penyebab utama kalian berjerawat, karena air yang kalian gunakan untuk mandi, air yang kalian gunakan untuk cuci muka, air yang kalian gunakan untuk segala macam itu mengandung kuman yang sangat bisa membuat jerawat kalian atau muka kalian berjerawat dan semakin barbar gitu. Jadi intinya
Aku nggak bisa ngasih solusi sih. Soalnya kan kondisi air setiap kampung, setiap daerah kan beda-beda toh. Dan aku juga bukan pemerintah moro-moro kok tak sulap, mau tak sulap air bersih, lama kira aku apa dewa, moro kok nabi ngono nyulap air membelah ngono kan. Aku cewek aja sih urung iso bercanda sayang. Kak, pokoknya intinya bahwa air kotor itu bisa menyebabkan kondisi kulit kalian atau jerawat kalian semakin barbar dan semakin barbar gitu loh. Paham nggak? Kenyang sih gitu. Kalau gak paham gak urusan, sembuh, urus. Yang keenam, tidak mengganti sarung bantal terlalu lama. Ini buat kalian-kalian yang hobi rebahan gitu ya, yang sering rebahan 24 jam di kasur, 12 jam di kasur, titik-titik turu. Kalian harus memperhatikan kondisi sarung bantal atau kondisi kasur kalian. Aja sampai kon 5 tahun baru ganti. Ya apa sih repot iki mangkel aku sampe. Intinya kalau saya keserak kayak apa aku kena iku ya, astagfirullah. Burek serak pokoknya aku. Mohon maaf lahir batin ya kalau memang suaraku kurang jelas. Intinya sarung bantal kalian itu sering-sering diganti. Soalnya kan kita kalau tidur kan, contohnya kalau tidur tuh kayak bantalku mesti tak giniin gitu loh, Rek. Mesti kayak di pipi gitu loh, biar nyaman gitu loh, Rek. Gitu. Goblok. Intinya pokoknya ganti sarung bantal kalian sesering mungkin, nggak sesering sih. Pokoknya kalau kotor ganti 2 hari apa 3 hari sekali atau seminggu sekali nggak masalah ya. Pokoknya sering-seringlah ganti. Pokoknya jangan sampai kotor kondisi sarung bantal kalian, dijaga. Semane kon ngiloran ya umban, ojo kon ngiloran mari ngono wis mari sak bantal mak iler kabeh sik mak gawe turu pisan basin rupamu goblok. Bercanda sayang. Jadi intinya kok ngono rek, jaga sarung bantal dan jaga kebersihan tempat tidur kalian. Oke. Yang ke berapa ini? Yang ketujuh ini yang terakhir. Tadi kan aku udah bacain 7 manusia goblok. Enggak, salah. 7 aktivitas sehari-hari yang membuat jerawat semakin barbar, ini udah yang terakhir. Yang ketujuh. Saya pernah ikon BE. Enggak. Goblok. Yang ketujuh. Makan makanan yang salah. Ini aku nggak berdetail ya, tapi kayak secara umum pasti kita juga makan kan, sebagai manusia makan kan. Kan sebagai manusia masuk gak mangan. Ya apa sih? Tahun gak makan ya apa sih? Pasti lah kan lapar loh. Bu ya lah semane kon moro-moro bertapa nang gunung 5 tahun, mari ngono kon poso 5 tahun tapi gak mati, aku gak ngurus. Pokoknya intinya wong normal iku pasti makan. Ngono rek. Pokoknya intinya makan makanan yang salah itu bisa menyebabkan jerawat gitu. Contohnya nih, ini secara umum sih. Aku ngerangkumnya adalah makanan-makanan yang bisa menyebabkan jerawatmu semakin barbar adalah makanan-makanan dari olahan susu. No. Jangan kamu saat berjerawat atau sedang parah-parahnya, sedang barbar-barbarnya, sedang azab-azabnya, jangan sampai meminum olahan susu. Itu bisa menyebabkan jerawatmu semakin mengazab gitu. Terus habis itu makanan dan minuman yang mengandung makanan minuman dan apa sih goblok, makanan minuman yang manis. Jadi koyo ya pasti kok susu iku mau, terus pokoknya manis-manis selera iku iso menyebabkan jerawatmu semakin parah. Makanan manis dan minuman manis. Dan yang terakhir adalah junk food. Pasti dari kita seneng banget kan junk food, burger lah, pokoknya si junk food iku lho rek. Kan paham gak junk food? Makan cepat saji iku lho, kan pinter aku saiki. Makanan cepat saji itu bisa menimbulkan jerawatmu atau bisa membuat jerawatmu semakin parah. Jadi intinya adalah pokoknya makanan jagalah dirimu dari makanan-makanan yang bisa membuatmu atau bisa membuat jerawatmu semakin parah dan semakin parah gitu. Jadi gitu ya Robun, 7 aktivitas sehari-hari yang bisa membuat jerawatmu semakin barbar. Intinya semangat buat
Yorobun semua yang sedang melawan jerawat, yang berusaha untuk mengembaskan semua jerawat, ayo kita merdeka dari jerawat. Gitu, Rek. Ya, gitu pokoknya. Oh iya, sebelum aku mengakhiri video ini, jangan lupa untuk follow Instagram aku, Famzky, FAMZKYY. Kan kudu nge-follow. Kan pengen kan gak nge-follow ya. Jahat kon iku ancang Rek, jahat. Aduh, Rek, aku ket mau ngopel ya. Enak lah ngopel iku. Maafkan. Pokoknya intinya jagalah aktivitas kalian. Kalau lagi di jalan pakai masker, jaga muka kalian dari debu, makanan-makanan juga dijaga, kasur juga dijaga, pokoknya segala macam dijaga agar jerawat kalian juga nggak semakin parah gitu, kayak Yorobun. Dan ya, yang terakhir jangan lupa pokoknya follow Instagram aku. Jangan lupa juga buat saran-saran, karena ini kak YouTube channel aku yang aku pokoknya awal-awal lah ya. Jadi saran kalian dan masukan kalian dan kritik kalian sangat membantu aku buat semakin berkembang dan semakin berkembang untuk membuat konten yang bermanfaat bagi Yorobun semua gitu. Dan ya, terima kasih udah lihat video ini. Aku koyak wong tukang ceramah. Padahal gak seneng. Jangan tukang ceramah, tukang ini. Aku tidak pintarnya gak seneng kok. Gak bercanda sayang. Pokoknya intinya gitu, Rek. Jangan lupa buat semuanya follow Instagram aku, komen, like, dan share YouTube aku, oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, oke? So, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah, Yorobun.